Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana belajarnya kalian pada hari ini? Tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matriks. Sebelumnya, setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan kita dapat menentukan penyelesaian suatu persamaan matriks dengan menggunakan sifat dan operasi matriks. Silakan perhatikan ilustrasi yang saya berikan berikut ini. Ini adalah tabel absensi siswa yang biasa kita temukan di dalam kelas. Saya ambil bulan Februari tahun 2019. Ada 3 orang siswa dengan rekap absen di bulan Februari didapatkan Agus sakit 0, izin 1 kali, alfa 3 kali, Budi sakit 1 kali, izin 2 kali, alfanya 0, sedangkan Cica sakit 5 kali, izin 1 kali, alfa 1 kali. Nah, jika judul baris dan kolom dihilangkan, maka terbentuklah susunan bilangan sebagai berikut. Nah, susunan inilah yang biasanya disebut dengan matriks. Kita perhatikan definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Biasanya matriks ditulis di antara kurung kecil ataupun kurung siku. Bilangan-bilangan yang ada dan disusun dalam matriks itu disebut dengan elemen. Kemudian banyak baris dikalikan banyaknya kolom itu disebut dengan ordo. Kemudian matriks biasanya ditulis menggunakan huruf besar. Contohnya yang di bagian sebelah kanan ini. Matriks A terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka baris ini disebut baris pertama, kemudian yang ini disebut dengan baris kedua, sedangkan yang ini disebut dengan kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Maka kalau saya ambilkan nilai 4, ini merupakan elemen pada baris kedua kolom pertama. Dari matriks ini, maka matriks A merupakan matriks yang berordo 2 kali 3. Jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks persegi, di mana banyak baris dan kolom harus sama. Jika barisnya 4, kolomnya harus 4. Seperti contoh yang saya berikan berikut ini. Kalau garis yang merah ini disebut dengan diagonal utama. Jika matriksnya terdiri dari 4 baris dan 4 kolom, maka matriks tersebut berordo 4 kali 4. Jenis-jenis matriks berikutnya adalah apabila elemen-elemen di bawah diagonal utama ini bernilai 0, maka matriks tersebut dikatakan matriks segitiga atas. Kemudian, jika elemen-elemen yang di atas diagonal utamanya yang bernilai 0, maka disebut dengan matriks segitiga bawah. Selanjutnya, mohon maaf, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang memiliki diagonal utamanya adalah nilai, sedangkan elemen yang lain nilainya adalah 0. Kemudian, jenis yang berikutnya adalah matriks identitas, di mana diagonal utamanya di sini bernilai 1 dan elemen yang lain bernilai 0. 2 matriks dikatakan sama, syaratnya adalah ordonya harus sama. Kemudian syarat yang kedua adalah elemen yang seletak nilainya harus sama. Saya berikan 2 buah matriks di sini, matriks K dan matriks L, di mana elemen-elemen dari matriks K dan elemen matriks L
ini sudah ada yang sama. Yang belum sama, yang akan kita cari nilainya. Berarti, kalau didapatkan K sama dengan L, maka kita ketahui P-nya akan sama dengan 6. Kemudian Q sama dengan 2P. Karena P-nya tadi sudah diketahui 6, maka nilainya Q adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Sedangkan 3R sama dengan 4Q. Q sendiri sudah kita dapatkan 12 tadi, maka 3R sama dengan 4 kali 12. 4 kali 12 sama dengan 48. Berarti R sama dengan 48 dibagi 3, hingga hasilnya adalah 16. Ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan pada matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan ataupun pengurangan. Matriks yang bisa dijumlahkan dan dikurangi harus memiliki ordo yang sama. Kemudian hasilnya merupakan jumlah ataupun selisih dari elemen-elemen yang seletak. Ada 3 matriks yang saya berikan di sini dengan ordo yang sama, yaitu 2 kali 2, matriks A, matriks B, dan matriks C. Jika disuruh menghitung matriks A ditambah matriks C, kemudian dikurang matriks A ditambah matriks B, maka bisa kita lakukan proses sebagai berikut, di mana kurung yang di depan ini tidak perlu kita proses karena sudah sama-sama positif. Kemudian di sini ada negatif yang harus dikalikan dengan elemen pada matriks A dan B untuk kurung yang di belakang, sehingga matriks A dikurangi matriks A hasilnya 0, yang tersisa adalah matriks C dikurangi matriks B. Yang seletak yang akan kita proses. Negatif 1 dikurangi negatif 2, min dempet min, hasilnya plus. Kemudian 7 dikurangi 5, 0, min dempet min jadi positif, jadi 0 tambah 3, kemudian 4 dikurangi 0 berada pada baris kedua kolom kedua, sehingga hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Operasi selanjutnya yaitu perkalian skalar dengan matriks. Jika terdapat sebuah skalar yang akan kita kalikan dengan matriks, maka cukup kita mengalihkan skalar tersebut dengan elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Contohnya adalah matriks A yang kita berikan di sini, akan kita tentukan matriks 5A. Jadi nilai skalarnya adalah 5 di sini. Sehingga 5 kita kalikan dengan semua elemen yang ada di dalam matriks A, maka hasilnya adalah matriks yang di sini. Selanjutnya, proses yang bisa kita lakukan dengan matriks adalah perkalian matriks dengan matriks. Seperti halnya penjumlahan dan pengurangan, untuk perkalian matriks antara dua buah matriks harus memiliki ordo yang sama, di mana prosesnya dalam perkalian tersebut kita harus mengalihkan baris dikalikan kolom. Contoh, matriks A-nya saya berikan 2, 3, 4, 5, dan matriks B-nya 1, 2, min 3, 6. Maka kita kalikan terlebih dahulu baris yang pertama di sini dengan kolom yang pertama. Sehingga kita meletakkan pada baris pertama kolom pertama. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, letaknya pada baris pertama kolom kedua. Begitu juga dengan elemen matriks pada baris kedua, kita kalikan dengan kolom pertama di sini. Selanjutnya pada baris kedua ini kita kalikan dengan kolom yang kedua, sehingga hasilnya sebagai berikut. Saya yakin kalian semua akan mudah untuk memahami perkalian matriks dengan matriks ini. Saya harapkan belajar pada hari ini dapat menyenangkan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.